ini bisa kita Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jakung, yaitu Bapak Jarwani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Jakung. Dan yang saya banggakan Ibu Siti Halimah SPD yang selaku pemateri utama kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Ilahi Robi yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat dan acara yang luar biasa ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin peserta dan pemateri yang saya hormati, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pada pertemuan kali ini memiliki tema pendidikan tentang budaya positif. Dan kegiatan ini sekaligus masuk ke dalam pengembangan guru dan masuk dalam lampiran PKKS. Baiklah, acara yang akan saya bacakan pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jakung, yang ketiga paparan materi dari Ibu Siti Halimah, keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai webinar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Jakung. Kami persilahkan. Suara Bapak kurang jelas, punten. Kurang jelas Bapak, suara Bapak. Ini apa nih? Jadi nongol seperti ini. Ya, mengerti. Diulang ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'mat. Yang saya hormati yang menangani tim kegiatan guru penggerak, yang saya hormati Ibu Siti Halimah sebagai PGP dari SDN Jakung, yang saya hormati Dewan Guru dan juga teman-teman dari SD lain yang pada kesempatan ini, pada waktu ini bisa bertatap muka untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Halimah. Shalawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para keluarga, para sahabat, juga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini kepada Ibu Siti Halimah yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar, apa judulnya, yaitu kegiatan budaya positif di sekolah, baik di SDN Jakung maupun yang lainnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar atas dukungannya untuk Bu Siti Halimah. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk kegiatan TGP mudah-mudahan berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang mohon maaf karena ini sinyalnya kurang mendukung. Jadi ada macet sedikit. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktu yang telah diberikan. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama ya Bapak tentang budaya positif di sekolah, seperti itu. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Serang. Dan kegiatan yang akan saya berikan itu tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Baik ya, saya akan share screen dulu. Ada di sini. Baik, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan? Agak macet ya. Share screen-nya sudah terlihat? Oh ya, baik. Iya, implementasi budaya positif di sekolah. Jadi di diklat calon guru penggerak ini, saya dan teman-teman lainnya di Kota Serang, CGP Angkatan 6, itu menerima materi tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan visi dan misi di sekolah juga, bagaimana menerapkannya, seperti itu. Kemudian, nah, sebelum kita masuk dalam tema materi pada siang hari ini tentang budaya positif, kita jawab terlebih dahulu ya pertanyaan pemantik ini. Bapak dan Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju
dari tiga pernyataan yang Ibu lihat di sini. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Pak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Terus Ya, kemudian, setuju. ya baik Pak. Setuju. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau Ya, tidak boleh. ya? Nah, setuju. Baik. Kemudian selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang berbeda ya. Dari ketiga ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sebelumnya mari kita sama-sama meneliti kembali dan nanti juga akan terjawab dari jawaban Bapak dan Ibu apakah benar atau kurang tepat seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita berbicara tentang budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Di sini ada pengertiannya bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa ya, agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan gitu. Namun, apakah betul kita sebagai guru dapat mengontrol siswa? Nah, sebelum menjawabnya, mari kita coba mainkan tentang kegiatan kepalan tangan. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, ya, silahkan Bapak dan Ibu lemaskan tangannya. Ya, di sini ada A dan B. Jadi di sini ada sebuah permainan. Yang A itu adalah Bapak dan Ibu sendiri. Yang B adalah teman atau rekan Bapak dan Ibu. Jadi, sobeklah secarik kertas kecil. Boleh disobek kertas kecilnya ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Contohnya mungkin ditulis pulpen, buku, ya, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ditulis, letakkan di salah satu tangan Bapak dan Ibu. Boleh kanan dan kiri ya. Boleh digenggam tangan dan kiri, kemudian digenggam dengan segala daya, dengan kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Buatlah sebuah kepalan tangan seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu rekan Bapak dan Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak dan Ibu memberikan benda yang ada di tangan. Nah, teman Bapak dan Ibu ini bisa saja ya membujuk gitu, merayu, mengancam, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan yang ada di Bapak Ibu. Lalu, apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu membukanya? Boleh dijawab oleh siapa? Ya, mangga dibuka dulu unmute-nya. Apakah membukanya atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Tidak, ada yang tidak. Mengapa tidak, Bu? Karena ini adalah barang berharga kepunyaan kita. Iya, Masya Allah ya. Nah, jadi, ya betul ya. Jadi, dari kegiatan ini, kita dapat mengaitkannya dengan teori kontrol yang tadi ya. Bahwa ternyata yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Setuju ya Bapak dan Ibu? Nah, kita dapat membuka dan menutup kepalan tangan kita tergantung pada kontrol yang kita buat.
Mungkin tanpa ada paksaan atau rayuan, ya, bujukan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mau membukanya, kita mau memberikannya, pasti akan kita berikan gitu. Nah, begitupun dengan murid kita, dengan siswa kita di sekolah. Selama mereka tidak mau melakukan apa yang mereka mau, ya, mereka menolak gitu ya, maka akan sulit untuk merubahnya. Jadi seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru salah satunya bagaimana caranya ya? Yaitu dengan memberikan pemahaman tentang disiplin diri. Ya, disiplin diri yang tumbuh dalam dirinya sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori dan berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi dalam memahami makna kontrol. Jadi di sini tuh ada miskonsepsi ya tentang memahami makna kontrol ya. Yang pertama, ternyata ilusi guru itu yang mengontrol murid gitu. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Namun, biasanya karena beberapa sudah tertulis dalam peraturan gitu ya, atau memang harusnya seperti itu, murid akan mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Kemudian pada saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Padahal ini sangat bertentangan dengan diri murid ya. Nah, disinilah banyak beranggapan bahwa teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung ya pada pendapat sang guru untuk berusaha. Akibatnya, timbul rasa ketidakpercayaan pada diri murid. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan menuju pada identitas yang gagal ya Bapak Ibu, hati-hati. Akan ada sebuah hal negatif dalam dirinya, mereka akan merasa buruk atau tidak baik tentang diri mereka sendiri. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi disinilah beberapa ada miskonsepsi tentang memahami makna kontrol ya, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini Stephen R. mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu yang positif, gitu, kita telaah dulu apakah langkah-langkah kita, apakah pemikiran kita itu
berefek positif atau kurang? Jangka waktunya pendek ataukah panjang? Jadi seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Kemudian, nah di sini ada perbedaan tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kebutuhan itu memandang semuanya sama. Jadi kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, ya kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Kemudian yang di sebelah kiri semua orang melihat yang sama gitu. Jadi pandangannya mereka itu sama. Tapi kalau misalkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini hati-hati ya gitu. Jadi pandangan kita itu jangan sampai menggagalkan pandangan orang lain gitu, membantah pandangan orang lain seperti itu. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada anak kita yang berbuat sesuatu, padahal kita tahu itu adalah suatu hal yang tidak baik, nah kita telaah dulu. Kita telaah dulu ya. Apakah dia berbuat seperti itu ada latar belakangnya gitu? Apakah latar belakangnya memang negatif, berasal dari keluarga, atau dia pernah mendapatkan pendidikan seperti itu gitu. Jadi kita jangan langsung menjudge ya bahwa anak ini kamu tuh salah, kamu tuh jangan nakal begini dan sebagainya. Kita telaah dulu, kita konfirmasi dulu gitu. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Seperti itu ya. Nanti ada cara penanganan anak-anak yang mengalami permasalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul ya? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Seperti itu ya. Kemudian lanjutnya, nah di sini ada makna disiplin. Seperti tadi ya, bahwa cara kita untuk menyadarkan anak itu dengan memberi pemahaman bahwa dalam dirinya itu harus ada motivasi kekuatan disiplin diri. Itu adalah salah satu termasuk teori kontrol diri sendiri. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Sebagai contoh untuk mendisiplinkan siswa, maka apa yang kita lakukan yaitu dengan membuat berbagai aturan biasanya ya, yang dimana salah satu sifat dari sebuah aturan itu adalah memaksa dan dilakukan oleh sepihak. Biasanya seperti itu. Kita melakukan mencanangkan tata tertib, tapi kalau misalkan atas pemikiran kita sendiri dilakukan oleh sepihak, nah itu dia hati-hati ya. Dan apa yang terjadi? Pada umumnya, siswa melakukan berbagai kedisiplinan bukan karena timbul dari dalam dirinya. Ya. Kemudian tentang hal-hal yang baik yang dia yakini, melainkan ada hukuman yang menanti jika dia tidak melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi disinilah yang disebut dengan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak itu melakukan suatu kegiatan itu karena takut dihukum gitu. Jadi apakah ini suatu hal yang nyaman bagi mereka? Pasti tidak kan ya. Jadi tidak adanya rasa disiplin dalam dirinya sendiri. Bu, punten, kok nggak ada suaranya ya? Oh, sebentar.
Oh ya Pak, kalau di sini ada, mungkin sinyal di sana ya. Ya, oke lanjut ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Maka budaya positif para murid harus meyakini sebuah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Dr. William Glasser pada teori kontrol berpendapat bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dalam dirinya ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, salah satu poin pentingnya dalam budaya positif ini adalah tumbuhnya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Di mana motivasi intrinsik ini akan menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian pencapaian apa sih yang kita inginkan ya? Gitu. Pencapaian apa yang siswa inginkan gitu. Pada kurikulum merdeka ini kita sama-sama ikhtiar untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar menuju profil pelajar Pancasila. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya bahwa kurikulum sekarang ini sedang menggagas kurikulum merdeka yang diterapkannya baru kelas 1 dan kelas 4 ya. Di mana dalam perwujudan P3 ini terdapat setidaknya 6 nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, itu dia nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki, ya harus kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu ketika melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya, betul kan Bapak dan Ibu? Iya. Ya, jadi ada motivasi eksternal yang dari luar, dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal, itu yang pertama biasanya mereka melakukan sesuatu itu karena takut gitu, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini ada kata-kata apa yang akan terjadi apa saya tidak melakukannya ya, gitu. Ya, apa yang terjadi jika saya tidak piket ya, gitu. Kalau misalkan di anak-anak ya, apa yang terjadi ya? Apakah saya akan dihukum ataukah bagaimana gitu. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu takut karena dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau penghargaan. Nah, ini motivasi dari eksternal ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu. Terkadang anak kan melakukan sesuatu, kadang kita suka diiming-imingi ya. Ayo yang bisa nanti dikasih bintang sama ibu. Oh, semua pada angkat tangan. Nah, itu salah satu kurang baik ya, karena motivasinya itu muncul dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, ini ada motivasi internal. Inilah motivasi yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi mereka akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Pasti mereka akan berpikir, kalau saya akan melakukan ini, pasti saya akan cepat pandai ya, pasti saya akan tepat waktu ya, kalau misalkan ini pasti saya akan merubah gaya hidup saya ya, pasti dia seperti itu. Jadi ada suatu perubahan yang ingin dia lakukan yang muncul di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi menjadi tujuan dari munculnya budaya positif ini.
Kemudian selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alfikon. Jadi menurut Alfikon ini, kalau misalkan tidak ada iming-imingan, mereka akan melakukan dua hal, tidak melakukan atau melakukannya. Kalau melakukannya, apakah itu muncul dari dalam dirinya sendiri, ataukah muncul karena adanya sebuah penghargaan atau hadiah yang diberikan. Nah itu, ya. Terus kemudian, nah inilah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi hati-hati. Terkadang saya juga dulu beranggapan bahwa penghargaan itu penting sekali, bagus ya untuk memotivasi anak agar aktif gitu. Tapi kita lihat nih, kalau di jangka pendek itu memang bermanfaat gitu. Tapi lihat di jangka panjangnya, apakah akan berpengaruh gitu? Apakah dia akan muncul dalam dirinya sendiri, ataukah dia beranggapan, jadi mereka itu menunggu-nunggu, hadiah apa yang akan diberikan? Seperti itu ya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Ya memang kurang efektif karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri ya. Terus kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi seandainya gini, ada anak yang kita pilih untuk lomba olimpiade, 2 orang, si A dan si B. Ternyata si B ini tidak lanjut di tahap selanjutnya gitu. Kemudian yang si A lolos ke babak selanjutnya dan katakanlah dia mendapat peringkat pertama dalam olimpiade gitu. Kemudian yang dapat penghargaan ini biasanya kan yang juara. Oh ya selamat ya yang kamu si A gitu sudah berhasil juara 1, membawa nama baik sekolah gitu kan. Nah, kemudian apa yang dipikirkan oleh si B? Pasti kan ada suatu kecemburuan sosial. Pasti mereka akan berpikir, duh, kenapa sih si A doang yang dipuji? Padahal saya juga ikut olimpiade loh. Padahal saya juga ikut berusaha berjuang menjaga nama baik sekolah gitu, membawa nama baik sekolah gitu. Nah, ini hati-hati ya, ada kerusakan hubungan antara murid dan siswa, murid dan guru seperti itu. Jadi ada kecemburuan sosial. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini ada 2 ya. Terus penghargaan menurunkan kreativitas. Jadi mereka itu kurang berkreatif ya, karena ada dorongan itu. Jadi mereka itu kayak mengharapkan hadiahnya gitu. Kalau nggak ada hadiah mah ya udah deh saya mah nggak mau gitu. Itu hati-hati. Itu jangka panjangnya sangat kurang baik ya. Kalau misalkan jangka pendek gitu. Oke gitu, tapi kalau untuk jangka panjang itu kurang. Nah, kemudian di sini ada bentuk program kebajikan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tetap memberikan penghargaan, apresiasi gitu, kita bisa membuat sebuah pengakuan yang perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus dan pribadi. Jadi kita panggil, nak, kamu bagus sekali, sudah berjuang gitu. Ibu salut sama kamu ya gitu. Jadi secara pribadi gitu. Biasanya kalau misalkan pribadi, anak itu biasanya lebih ngena ya daripada di depan orang-orang, di depan teman-temannya gitu. Terus kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kita memberikan pemahaman kepada murid, kalau ada anak yang berhasil, ayo ucapkan selamat nak gitu. Ya, kita ucapkan selamat ya, kita beri apresiasi gitu. Nanti juga kalau misalkan di antara kalian ada yang berhasil dalam prestasi non akademik dan akademik, nah itu akan memunculkan sebuah timbul dari dalam diri mereka bahwa oh salut ya sama kamu gitu, semoga saya pun dapat seperti kamu, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau misalnya konsisten ini hari ini dia baik, kita kasih penghargaan, kita kasih
jangan, wah kamu bagus sekali ya, kamu pintar sekali. Tapi besoknya ketika dia melakukan kesalahan, kita cuek gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu namanya tidak konsisten ya. Terus kemudian fokus pada proses. Punten, Iya Pak, mangga. apakah tidak ada jeda untuk tanya jawab? Ada Pak, nanti di akhir ya. Iya, nanti sesi tanya jawab di akhir Pak. Punten. Ya, terima kasih. Iya Pak. Lanjut. Lanjut ya, karena ini lumayan ya Pak ya, lumayan banyak. Nah, coba Bapak dan Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa menjawab hukuman atau konsekuensi ya, gitu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama, hukum. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi ya? Konsekuensi. Iya. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi ya? Iya, mari kita lihat jawabannya ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia jawabannya, ya. Jadi, ini jawabannya hukuman dan konsekuensi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Ya, tega sekali. Sakit ya, karena dihukum itu memang tidak enak gitu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi artinya di sini tuh ada sebuah penyampaian yang dia dapatkan seperti hukuman fisik atau hukuman verbal. Dan ini jangka sembuhnya itu pasti akan lama ya, akan terus diingat oleh anak. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini konsekuensinya. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu akan membenci, aduh disiplin, pasti dihukum nih. Gitu. Aduh tata tertib, pasti dihukum nih. Gitu kan, biasanya gitu ya. Nah kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi dia itu di sini tuh lebih ke bertanggung jawabnya. Kemudian hukuman ini bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus hukuman ini konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Gitu. Terus kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya gitu ya, kalau misalkan anak itu melakukan kesalahan, kita tanya, kita konfirmasi, biasanya kadang ada yang nggak ngaku gitu. Jadi ada yang menyembunyikan kesalahan mereka gitu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, biasanya suka berkata jujur, dan kita pun berkata apa yang akan kamu tanggung jawabkan gitu kan. Kemudian yang terakhir, biasanya hukuman ini marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau misalkan konsekuensi, itu cuman kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada anak yang melanggar gitu ya, tidak berbuat sebaiknya gitu. Hati-hati kita takut menjurus apa yang kita ucapkan itu ya, verbal ataupun fisik, itu mengarahnya takutnya ke hukuman seperti itu.
Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Jadi salah satu menerapkan budaya positif ini salah satunya dengan menggunakan restitusi gitu. Restitusi ini lebih tinggi dibandingkan dengan konsekuensi. Yang paling rendahnya itu hukuman. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalnya restitusi ini berbeda ya Pak, Bu. Untuk menjalankan restitusi ini ada langkah-langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nanti kita bahas di akhir ada. Kemudian ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi lebih mengembangkan pada karakternya, bukan tindakannya. Nah, kemudian ini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kita hati-hati ya, jadi kalau misalkan kita bertindak sesuatu kepada siswa, kita telaah dulu apakah ini hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi. Kalau menjurusnya lebih ke tindakan verbal, menyakiti hati mereka, kemudian melakukan tindakan fisik, biasanya itu ke hukuman ya, dan ini disebut dengan identitas yang gagal. Kalau hukuman, jadi hati-hati. Sedangkan kalau identitas sukses, ya di sini ada 2, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu lebih baik dan dia sifatnya positif. Jadi yang pertama contohnya nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Masya Allah sakit banget ya kalau kita dihukum, apalagi push up dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi seperti kamu akan bertanggung jawab atau bagaimana gitu. Tanggung jawabnya nanti seperti apa gitu. Nah, kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kita itu menawarkan ada sebuah kejadian misalkan ada anak yang bertengkar. Yang satu anaknya copot kancingnya. Ya, kemudian kita rapatkan apa yang terjadi, kita konfirmasi. Apa yang terjadi gitu. Biasanya mereka saling menyalahkan, begini Bu, begini, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada seseorang yang tersakiti. Kalau misalkan mereka saling menyakiti menyakiti fisik, biasanya kalau misalkan ini saling memaafkan. Gak mungkin juga kita, kamu pukul ini, kamu pukul lagi. Masa seperti itu? Itu akan membuat anak menjadi pendendam, ya. Nah, biasanya yang merugikan ini yang kancingnya copot. Itu pasti dia akan ngadu, aduh kancingnya copot gitu, saya takut dimarahin sama ibu saya, udah mau bertengkar kancing copot lagi gitu. Nah, kita tawarkan kepada anak yang tadi menarik baju itu, coba kamu gimana biar teman kamu ini kancingnya bisa dipakai lagi, nempel lagi gitu. Pasti anak ini berpikir dijahit Bu gitu, tapi saya nggak bisa menjahitnya. Nah, di sini kita harus bantu. Oke, nanti ibu ini ya belajar bersama, kita jahit bareng gitu. Jadi di sini ada rasa tanggung jawab mereka seperti itu. Ini restitusi. Nah, ini ada keyakinan kelas. Jadi sebelum sebelum kita ingin mewujudkan sesuatu yang baik gitu ya, kita pun harus bisa membuat sebuah keyakinan dalam diri siswa gitu. Dimulai dari keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan gitu ya? Mengapa tidak tata tertib gitu? Mengapa harus keyakinan gitu ya? Jadi keyakinan ini untuk mendorong motivasi intrinsiknya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi pembentukan keyakinan ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian kelas, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan keyakinan kelas, kalau misalkan peraturan kan gini ya, tidak membuang sampah di kolong meja gitu. Itu kita bisa ganti kata-katanya menjadi hal yang positif. Kami akan menjaga lingkungan kelas dengan penuh tanggung jawab, misalkan gitu ya. Nah, jadi diganti dengan kata-kata positif. Bu, sebentar. Mangga, Pak. Pak, Kap, sebentar untuk ada yang azan. Oh iya, ya. Udah azan. Ngaji apa azan? Ada. Ya, kita jeda dulu sebentar ya. Ya, bisa dilanjut, Ibu Siti. Iya, Pak, baik. Ya, alhamdulillah ya. Bisa dilanjut Bapak dan Ibu? Ya, Iya, mohon maaf ya, kurang kedengaran tadi. Nah, ini selanjutnya ya, tentang keyakinan kelas, masih tentang keyakinan kelas. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembali buku ke tempatnya, misalkan gitu. Nah, ini keyakinan kelasnya ada rasa tanggung jawab di dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita merangkai kata-kata tersebut ya. Misalkan kami bertanggung jawab untuk mengembalikan benda kepada di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi silakan Bapak Ibu untuk merangkai kata-kata yang positif gitu. Yang tadinya negatif menggunakan tidak gitu, tidak membuang sampah, tidak merusak, tidak jalan-jalan di kelas. Itu ganti dengan kata-kata positif seperti itu. Nah, ini ada sebuah contoh keyakinan kelas yang saya buat ya, kelas 5. Jadi sama ya, tadinya pun saya membuat sebuah peraturan di kelas gitu. Jadi ada kata-kata negatif. Jadi kayak tidak membuang sampah di kelas gitu, tidak membuang sampah di kolong meja gitu. Saya ganti, kami akan selalu selalu membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi di sini itu kita memberikan, jadi caranya itu sebelum membuat keyakinan kelas, kita memberikan sebuah kertas pada saat itu ya. Kita memberikan sebuah kertas kepada anak, tuliskan gitu bentuk keyakinan-keyakinan kalian yang akan kalian lakukan di kelas agar kelas kita itu belajar dengan kondusif, aman, nyaman gitu ya gitu. Kemudian bersih lingkungannya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, Bu, gimana kata-kata positifnya gitu. Silakan kalian buat dulu misalkan tidak membuang sampah, tidak bertengkar gitu ya. Nanti kita akan diskusi sama-sama untuk merubahnya ke dalam kata-kata yang positif seperti itu. Jadi kita menghindari kata-kata negatif ya, Bapak dan Ibu gitu. Kalau saya ini yang kedua, kami akan dan selalu belajar dengan tertib, aman dan nyaman. Nah, mengapa adanya kata-kata positif yang namanya keyakinan pasti itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Ada suatu hal positif yang akan dia perjuangkan, yang akan dia tanggung jawab tentang apa yang mereka tulis. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang, Bapak dan Ibu silahkan membuat keyakinan kelas di kelasnya gitu dengan menggunakan kata-kata positif tadi. Nah, ini salah satu bentuk dukungan untuk memunculkan gaya positif di sekolah ya. Itu dimulai dari
kita, kemudian ke siswanya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, ya. Tidak dipungkiri kita itu punya kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan itu hidup ini survival ya, jadi kayak kesehatan, rumah, makanan gitu. Terus kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh sekali kasih sayang dan rasa diterima oleh teman, oleh keluarga, oleh masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga penguasaan. Jadi penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kita pun harus membutuhkan rasa kebebasan. Jadi kebebasan ini seperti kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang gitu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan di sini juga kita hati-hati ya kalau misalkan anak-anak sedang main karet gitu ya, main bekels gitu ya, pada saat jam-jam istirahat kan biasanya seperti itu. Nah, kita jangan sekali-sekali merampas apa permainan mereka gitu. Karena mereka pun ya membutuhkan kebebasan. Jadi tidak dipungkiri mereka itu dunianya masih bermain ya, masih playstack lah, maksudnya masih dalam ranah bermain, sosialnya masih dipupuk gitu. Nah, kita jangan sampai merampas apa yang menjadi kesenangan mereka. Kalau ya Pak, monggo. kalau misalkan mengganggu tempat orang lain, Mengganggu tempatnya seperti apa? kan begini, di kelas 3 sedang belajar, kelas 5 sudah istirahat, mainnya itu di teras kelas 3. Nah, ini dia. Ternyata guru kelas 3 itu misalkan merampas karena mengganggunya itu bagaimana? Kalau bisa Pak, kita konfirmasi anak yang bermain itu apakah sedang ada di jam pelajaran ataukah memang sudah istirahat duluan gitu dibandingkan kelas 3 ya Pak ya. Kalau misalkan sedang istirahat, sebisa mungkin kita berbicara bilang kepada mereka, tolong mohon maaf ya anak-anak gitu karena kelas 3 masih belajar gitu. Dan terdengarnya agak gaduh, takutnya anak-anak kelas 3-nya tidak bisa konsentrasi dalam belajar, mainnya di sebelah sana ya, di taman gitu kan, taman sekolah luas gitu ya. Seperti itu Pak, paling kita konfirmasi gitu. Tapi kalau misalkan arahnya sudah tidak baik, kayak misalkan main kartu tapi ada ya pakai uang kayak gitu, nah kita perlu tindakan gitu, jangan sampai ada hal-hal yang negatif dalam permainan mereka. Kita perlu meluruskan seperti itu. Jadi kita memberikan pemahaman Pak kepada mereka. Karena ya saya yakin bahwa mereka itu tahu tapi tidak paham gitu. Seperti itu. Oh, kadang-kadang anak-anak ada ngeyelnya, itu bagaimana tindakan kita? Ngeyel kan? Iya Pak, namanya anak-anak ya kadang terulang lagi ya, kita juga jangan capek gitu ya ngasih tahu gitu bahwa kalau misalkan lagi istirahat gitu ya, yang lainnya belum gitu, kelas yang lainnya belum gitu, jangan sampai kita mengganggu kelas yang lain. Begitupun dengan kelas kita gitu, kelas kalian kalau misalkan kalian lagi istirahat, kemudian ada kelas lain yang mengganggu, nyaman atau tidak, seperti itu. Begitu Pak. Ya, karena kalau misalkan ingin menanamkan rasa budaya positif sendiri, ya kita harus memberikan pemahaman itu, Pak, pemahaman akan kesadaran dirinya, gitu. Pemahaman budaya positif, penanaman akan disiplin dalam dirinya, kontrol di dalam dirinya, gitu. Jadi kita, kalau misalkan kita ingin mencapai sebuah budaya yang positif di sekolah, gitu. Nah, baik Pak, bisa dilanjutkan? Oh, bisa. Oh ya, kemudian yang terakhir itu kesenangan ya. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi seperti tadi ya gitu. Jadi kalau misalkan anak lagi main di luar ketawa-ketawa gitu, kita
Kita jangan teriak, berisik gitu enggak. Kita jangan gitu ya. Kita pun kalau misalkan lagi ketawa-ketawa itu pasti kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol yang harus kita harus kita laksanakan gitu. Harus kita kuasai. Itu ada 5. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini kita lihat di bagiannya pasti akan mengarah ke identitas gagal ya. Karena ini ada kontrol dari luar. Ada disiplin kontrol dari eksternal, motivasi dari eksternal. Itu misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Wah, itu sangat ini ya, sangat tidak baik gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kayak menceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh jangan gitu. Ibu kecewa sama kamu. Wah, itu. Jadi membuat anak itu merasa, ya Allah saya salah banget ya gitu. Jadi merasa dia tuh, aduh saya tuh sudah tidak baik gitu. Saya tuh sudah dipandang tidak baik oleh guru. Jadi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Kita saja kalau misalkan mendapat perkataan seperti itu, ya kita juga pasti akan merasa, aduh salah banget ya gitu. Ada rasa minder gitu, ada rasa ciut lah seistilahnya seperti itu Pak. Nah kemudian kalau di identitas berhasilnya, di sukses itu ada kontrol dari luar, ya sama. Tapi di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, misalnya sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sedangkan yang pemantau menghitung dan mengukur gitu. Jadi kalau misalkan teman ini kita bertindak sebagai teman. Jadi hati-hati kalau kita boleh dekat dengan anak-anak, tapi kita pun harus bisa memberikan pengarahan kepada anak-anak gitu ya, bahwa ada yang bisa dilakukan, ada yang boleh dilakukan dan ada yang kurang baik untuk dilakukan. Ya, terus kemudian sebagai pemantau, biasanya kalau misalkan pemantau ini masih terpatok pada tata tertib, misalkan kamu tidak piket ya, nanti ini ya, misalkan bersihin toilet. Nah, itu sebagai pemantau. Ya, jadi ada mungkin lebih ke konsekuensi ya, gitu, bukan ke hukuman. Nah, kalau di manajer, ini insya Allah ada identitas berhasil atau sukses karena ada kontrol diri gitu. Jadi kayak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini di bawahnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita diskusi sama mereka gitu. Kamu telah melakukan ini gitu. Terus bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab gitu. Jadi nanti seperti memunculkan rasa kesadaran diri pada diri anak, itu dia. Jadi sebagai manajer. Nah, terus kemudian hasilnya kalau identitas gagal itu yang penghukum, pasti mereka akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong tadi ya, kadang suka tidak mengakui gitu kesalahannya gitu. Terus kemudian yang membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong gitu atau merasa dirinya sangat rendah, itu juga sangat tidak baik. Terus kemudian kalau misalkan teman, itu ketergantungan. Jadi membuat anak itu tidak pede. Misalkan dia kalau misalkan kayak upacara gitu contoh kecilnya. Dia diamanahkan misalkan jadi pemimpin. Pasti nanti melihat gurunya, Bu, ke sini. Bu, ke sini ya. Bu, ke sana ya. Pasti gitu. Karena apa ya? Ada tindakan yang pasti ada tindakan kita yang kurang tepat gitu kepada mereka seperti itu. Terus kemudian kalau pemantau, mereka akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau misalnya nggak diawasi, ya buyar lagi. Biasanya seperti itu. Itu pemantau. Ya mungkin Bapak Ibu juga banyak pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk manajer, dia akan menguatkan pribadinya diri dia sendiri. Karena motivasi itu muncul dari dalam dirinya, jadi dia akan kuat. Jadi dia akan pede, dia akan berani bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang mengarah kepada
5 posisi kontrol tadi ya, misalkan kayak saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Nah, ini biasanya membuat orang merasa bersalah. Terus kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba sekarang kamu lari gitu. 10 keliling gitu karena sudah melakukan kesalahan. Nah, ini penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak, kerjakan tugasnya gitu. Biar misalkan biar ibu nggak dimarahin gitu sama kepala sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu. Ini pemantau ya. Jadi kayak penghargaan tadi yang sifatnya jangka pendek. Ini pemantau. Terus kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dia. Ini manajer. Jadi lebih ke bagaimana mereka bertanggung jawab akan permasalahan yang mereka buat. Terus kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Coba karena kamu sering terlambat gitu, di akhir terus orang lain sudah pada masuk gitu. Coba ngosrek WC gitu ya, itu tidak baik sekali. Itu penghukum ya. Nah, tadi kita membahas tentang restitusi ya, bahwa salah satu langkah terbaik dalam menanamkan budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi di mana yang pertama itu menstabilkan identitas yang paling bawah. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Oh maaf, yang pertama itu validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini kebetulan saya pada saat itu pernah demonstrasi juga untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ada sebuah permasalahan di kelas ya, untuk kalau bisa share ya, coba bisa nggak ya? Bentar ya Bapak dan Ibu, ada sebuah video. Terlihat Bapak dan Ibu? Segitiga terlihatnya. Oh, berarti bukan ya. Coba share. Ini dia. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Ya. Ini suaranya kurang jelas ya. Kelas 5. Iya, Pak. Ini agak telat ya suaranya. Sebentar. Agak bertabrakan ya, nggak sesuai. Nah, di sini saya jelaskan ya, Bapak dan Ibu. Jadi, nah permasalahannya itu mana ya? Oh, tidak ada ya? Kok nggak ada ya? Nggak muncul ya? Muncul. Ya, jadi gini ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya itu kemarin-kemarin menerapkan budaya positif segitiga restitusi. Jadi ada sebuah permasalahan gitu. Kalau misalkan ada anak yang dikatakan ada sebuah masalah, contohnya misalkan telat gitu. Dia tidak menggunakan dasi, kemudian tidak menggunakan topi, itu kita harus bisa bicara dengan baik-baik. Kita harus menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi segitiga seperti kita harus yang langkah pertama itu menstabilkan identitas. Gitu. Nah, gitu. Kemarin gitu, Ibu mendapat laporan dari Ibu Guru BK contohnya bahwa kamu sudah telat 3 hari ini gitu. Dan peralatan dasi pun peralatan sekolah pun tidak lengkap. Apakah itu betul gitu? Kita berbicara baik-baik ya gitu. Terus dia pasti akan bilang, "Iya, Bu, betul." gitu. Memangnya kenapa? Kita konfirmasi gitu.
kenapa mereka melakukan itu gitu. Pasti ada alasannya gitu. Pasti ada penguatan pendukungnya kenapa mereka bisa telat, kenapa dia bisa telat sampai 3 kali gitu ke sekolah ya, yang padahal sudah masuk gitu. Ternyata setelah dikonfirmasi dia harus menjaga adiknya dulu gitu karena ibunya misalkan sedang kerja dari subuh sampai jam 7:30 gitu. Jadi harus menjaga adiknya dulu seperti itu. Jadi kita jangan semata-mata langsung menjudge kamu tuh telat gitu ya, tidak tahu peraturan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah tahu alasannya, nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi yang kedua, itu validasi kebutuhan. Jadi kita kuatin nih dulu. Iya, Ibu mengerti gitu, mengerti apa permasalahan kamu di keluarga gitu ya. Memang membantu orang tua itu baik dan bagus gitu. Kamu hebat, sudah bisa menjaga adik kamu sendiri gitu. Tapi Ibu pun berharap kamu pun harus bisa menjaga keyakinan kamu bahwa kamu itu ya apa kamu itu harus bisa menjaga keyakinan kamu di kelas. Misalkan yang tadi ya tidak kami akan kalau misalkan yang masuk tepat waktu tuh kami akan berusaha untuk masuk tepat waktu seperti itu. Nah, ini kita pun kalau misalkan ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita pun harus validasi kepada keluarganya ya, gitu. Jadi jangan sampai anak ini dipandang oleh teman-temannya, dipandang oleh guru yang lain gitu, tidak baik gitu. Jadi kalau misalkan memang keadaannya seperti itu, kita pun harus memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Nah, terus kemudian, nah kita menanyakan keyakinannya gitu. Berarti kalau misalkan kamu sudah telat 3 kali, kamu tahu nggak keyakinan yang sudah dibuat di kelas? Poin yang mana yang kamu tidak tepati gitu. Oh iya Bu, saya poin sekian gitu karena sering terlambat kayak gitu. Ya, baik. Berarti kalau misalkan seperti itu, kamu harus bagaimana? Jadi kita tuh kayak diskusi ya. Bagaimana biar selanjutnya kamu itu tidak telat gitu. Apakah Ibu harus datang ke orang tua, bantu kamu berbicara atau bagaimana dan lain sebagainya. Jadi, pada intinya mereka yang membuat permasalahan, kita kuatkan dan kita membantu mereka mencari jalan keluar. Itu sebuah restitusi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kembali ke share screen dulu. Ini ya. Nah, ini dia ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Benar nggak nih konfirmasi gitu. Mereka sudah melakukan hal seperti itu gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya gitu. Misalkan Ibu paham apa yang kamu rasakan, Ibu paham gitu. Misalkan Ibu tahu bermain itu sangat menyenangkan, tapi jangan sampai melukai teman-temannya seperti itu. Kemudian, dan ini menanyakan keyakinan. Jadi kita mengingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah dibuat. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi sini kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Apakah kamu masih ingat? Seperti itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih harusnya gitu. Kalau misalkan ada anak yang berkelahi di dalam kelas ya gitu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Coba Ibu mau bertanya lagi tentang keyakinan kelas kita apa saja seperti itu. Itu bisa menanyakan keyakinan kita. Dan kita pun harus berusaha untuk mencari jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, baik Bapak dan Ibu, cukup panjang materi yang saya sampaikan gitu ya. Ya lumayan. Ya Pak, ya lumayan ya Pak, ya panjang sekali. Semoga
ada sesuatu yang dapat diambil gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Halimah atas paparan yang begitu luar biasa ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih sabar ya menghadapi anak-anak. Iya, betul sekali, Bu. Dan bisa lebih banyak untuk mencari solusi ya. Terutama kita diharapkan bisa Ada sesi bisa pertanyaan. melaksanakan restitusi karena itu adalah pilihan yang paling baik daripada hukuman dan konsekuensi. Semoga kita bisa belajar lagi ke depannya ya, Bapak dan Ibu guru. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Pak Turmudi, Bu Mabruro, Bu Ani, Pak Jarwani, Bu Ina, ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Siap mau bertanya nih. Ya, Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Kita ini ada di sekolah ya. Tujuannya itu untuk mendewasakan anak. Itu ada saja yang belum dewasa, misalkan kita sering terlambat begitu. Padahal di situ sudah ada komitmen, misalkan aturan masuk jam 7:15 masih ada, baik ibunya ataupun anaknya. Di situ ya, untuk mencapai keberhasilan itu suatu sekolah itu kan harus komitmennya, harus ada kebersamaan. Bagaimana sekiranya solusinya kalau baik guru ataupun anak masih ada yang terlambat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tampung dulu ya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Iya, Bu Mabruro sepertinya ingin bertanya. Silakan, Bu. Yang lain aja tuh, Pak Faisal. Bu Ina lagi ada itu keperluan. Pak Turmudi, silakan Pak Tur. Pak Faisal, sepertinya ada yang ingin ditanyakan Pak Faisal ini. Terlihatnya menggebu-gebu sekali. Ayo Pak Faisal. Ada nggak? Halo. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi langsung saja silakan Bu Siti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu bagaimana solusinya jika baik guru dan anak murid yang masih terlambat ke sekolah. Iya, kita sharing aja ya Bapak dan Ibu, karena saya pun bukan ahlinya. Dari apa yang saya dapatkan, ya kembali lagi kepada disiplin positif itu ya. Jadi kalau misalkan ingin melakukan suatu perubahan budaya positif gitu, yang pertama itu ada yang namanya
sebuah motivasi yang muncul dalam dirinya sendiri. Itu Motivasi. yang pertama. Jadi kita ingin tepat waktu, tapi kalau misalkan masih ada rasa aduh kalau nggak tepat waktu saya malu nih nanti sama sama guru-guru lain gitu ya, atau misalkan sama anak-anak gitu, atau misalkan ada sebuah sanksi atau ada sebuah konsekuensi yang harus saya jalani gitu ya, ketika kita ketika kita ingin datang terlambat gitu. Jadi ada rasa motivasi eksternal dari luar gitu. Nah, ya solusinya ya kita kembali pada diri kita sendiri sebagai guru gitu. Bahwa yang namanya sebuah motivasi, kalau misalkan kita ingin berusaha lebih baik, berarti kita harus punya rasa disiplin positif dalam diri kita sendiri. Ketika kita ingin ketika kita diamanahkan sebuah pekerjaan dan itu memang dituntut untuk datangnya sesuai di jamnya gitu. Ya kita harus laksanakan, tapi ketika kita melaksanakan itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalkan saya tidak telat gitu, pasti saya akan memperbaiki kehidupan saya gitu. Pasti saya akan akan lebih menghormati jam waktu saya seperti itu. Jadi solusinya ya disiplin positif dalam dirinya sendiri, Pak, gitu. Begitupun dengan anak. Nah, kalau misalkan anak kan masih butuh arahan ya, masih butuh bimbingan, pemahaman sama guru kelasnya. Itulah makanya kenapa saya tadi bilang harus ada keyakinan di kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini mereka yang buat. Pasti ada sebuah keyakinan yang datang kami dan guru akan datang tepat waktu di sekolah seperti itu. Nah, itu dari keyakinan itu akan muncul sebuah motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi dia itu akan bertanggung jawab. Memang dari segala semuanya itu pasti sulit untuk dilakukan. Pasti sulit untuk membangun rasa disiplin dalam diri itu pasti sangat sulit. Tapi kalau misalkan kita ingin dan berpikirnya itu untuk merubah dalam diri kita sendiri, bukan ingin dilihat oleh orang lain, bukan dilihat karena saya tidak mau mendapat konsekuensi atau hukuman gitu. Itu ya kurang baik. Jadi belum ada rasa yang baik di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada motivasi di dalam dirinya sendiri. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Kalau misalkan di sekolah kita kan ada tata tertib guru. Mungkin nanti kita bisa mengubahnya dengan keyakinan gitu, keyakinan sekolah gitu. Itu bahasanya mungkin lebih enak ya, lebih positif gitu, bahwa sebuah keyakinan ini, yang namanya keyakinan ya kita harus meyakini dan menjalankan sesuatu yang sudah kita sesuatu yang kita tuliskan seperti itu. Jadi itu Pak, mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu. Mangga dipersilahkan. Bagaimana Pak Jarwani? Memang demikian adanya. Tapi kalau menyangkut aturan itu kan harus komitmen ya. Iya, harus komitmen Pak. Tapi ya yang dialami baik di sekolah ataupun di yang lainnya itu kadang-kadang ada alasan. Misalkan, Pak, maaf saya terlambat karena anak saya baru bangun atau bapaknya belum dikasih sarapan misalnya. Nah ya, berarti kalau misalkan seperti itu gitu, tugas kepala sekolah ya gitu. Jadi untuk menstabilkan gitu, menerapkan segitiga restitusi tersebut Pak gitu. Jadi kayak Pak, yang pertama tuh
menstabilkan identitas ya gitu. Kenapa bisa terlambat gitu kan? Terus kemudian validasi kebutuhannya gitu ya, saya mengerti gitu. Kemudian nanti kembali lagi ke keyakinan gitu. Apa yang kita yakini silahkan tanggung jawab gitu. Nanti selanjutnya harus bagaimana seperti itu. Jadi ini mungkin lebih masuk ke integritas diri ya gitu. Integritas diri bagaimana kita berkomitmen gitu, tapi terkadang ada saja ombak yang menerjang gitu. Ya, kita pun tidak dipungkiri bahwa sangat sulit untuk mendisiplinkan diri. Pasti kita ingin merasakan yang namanya ada keluar jalur gitu ya, tapi jangan sampai merusak harga diri kita, jangan sampai merusak dan merugikan orang lain gitu seperti itu. Jadi kembalikan kepada diri sendiri bahwa disiplin positif itu harus muncul dalam diri kita sendiri gitu. Ada motivasi intrinsiknya. Seperti itu, Pak. Barangkali ada yang lain. Ya, mangga Pak, silahkan. Hatur nuhun ya, Pak. Oke, ada tambahan mau nanya langsung aja ya. Ya. Kalau nggak bisa masuk. Pak Faisal, ditunggu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu pembawa acara, moderator, Bu Ita yang akan pada saya. Kenapa, Bu? Bapak mau nanyakan? Ikut aja ya, Bu ya. Ya. Mendengar paparan dari Bu Siti tadi, sangat-sangat biasa. Panjang lebar. Panjang lebar, ya. Tapi jangan lebar-lebar, kasihan Bapak-Bapaknya. Ada satu hal yang tadi disampaikan bahwa pemberian hukuman pada anak itu, anak yang melakukan kesalahan itu seolah-olah sesuatu hal yang sangat negatif. Mungkin itu yang saya terima ya, yang saya tangkap. Seolah pemberian hukuman itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada siswa atau sejenisnya lah. Pertanyaannya sampai sejauh mana sih hal negatifnya gitu, pemberian hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan, sampai sejauh mana gitu? Apakah tidak ada pengaruh positifnya kalau misalkan seorang guru atau orang tua atau siapa saja memberikan hukuman gitu? Apakah betul-betul itu suatu hal yang negatif? Tidak ada sama sekali pengaruh positifnya gitu. Kadang-kadang kan karakter orang itu, anak-anak itu kan berbeda-beda. Mungkin dia bisa berubah perilakunya, bisa berubah karakternya dengan salah satunya diberikan hukuman. Mungkin ada seperti itu. Tidak semuanya perubahan seorang itu berdasarkan dari konsekuensi atau tadi ada 3 itu ya. Mungkin ada satunya yang berdasarkan hukuman dia bisa berubah. Gitu. Mungkin ada saja lah. Gitu. Tapi yang saya dengar tadi paparan dari Bu Siti, ini yang saya tangkap kalau tidak salah ya, tapi kalau salah mohon maaf ini. Jadi seolah-olah pemberian hukuman kepada anak itu suatu hal yang negatif dan seolah hal itu tidak boleh dilakukan. Seperti itukah gitu. Apakah tidak ada pengaruh positifnya? Itu saja ya. Baiklah, pertanyaan Bapak sudah saya terima. Lanjut dijawab aja dengan Siti Halimah. Ibu Siti Halimah, silakan. Ya, baik Pak Faisal, saya mencoba ini ya, menjawab pengetahuan saya gitu. Nanti kalau misalkan ada tambahan dari guru lain, mangga. Kalau misalkan yang saya dapatkan itu dari budaya positif gitu. Kalau kita misalkan ingin sekali mewujudkan budaya positif di sekolah gitu. Jadi salah satu syaratnya itu menggunakan restitusi itu. Jadi kita itu bertindak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kalau misalkan kita melihat anak melakukan kesalahan gitu, kita lihat dulu tindakan apa yang akan kita lakukan. Apakah itu merujuk pada menghukum atau membuat anak merasa bersalah, apakah konsekuensi seperti itu. Kalau misalkan yang saya tahu, yang namanya menghukum itu pasti tidak baik, Pak, gitu ya. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan gitu.
Walaupun misalkan misalkan sekarang ini ya, sekarang anak ini mendapat hukuman gitu dan merasa dirinya, aduh iya nih saya melakukan salah, aduh salah banget nih gitu, saya sampai dihukum seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin efeknya itu jangka pendek dia akan ada perubahan gitu ya. Mungkin itu tergantung dalam diri anak masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan melihat jangka panjangnya, itu dia akan mengingat sesuatu yang menyakitkan gitu. Kalau misalkan kita sampai melukai hatinya, misalkan oh kamu itu nggak bener ya gitu, udah dibilang berkali-kali kamu tuh gimana sih menjadi anak sekolah tuh kenapa begini terus dan lain sebagainya gitu, udah cepetan push up keliling dan lain sebagainya. Itu ada suatu tindakan fisik dan verbal gitu. Jadi misalkan udah kamu pakai sepatunya dari kemarin-kemarin putih terus, kenapa ya susah banget gitu buat mengganti sepatu hitam gitu kan, sampai dicopot sepatunya gitu sampai seharian gitu ya nggak dipakai-pakai gitu. Itu merupakan salah satu tindakan verbal ya, tindakan verbal yang menyakiti hatinya gitu. Bagaimana perasaan dia gitu. Jadi kita itu ketika ingin melakukan tindakan gitu ya yang sifatnya ingin merubah anak, kita lihat dulu tindakan yang kita akan berikan, apakah itu akan menyakiti hatinya gitu. Apakah itu akan membuat dia disiplin gitu, tapi jangka pendek ataukah jangka panjang. Boro-boro anak gitu ya, Pak ya. Kalau misalkan kita gitu ya, kita dikasih hukuman kayak push up dan lain sebagainya, pasti itu akan diingat-ingat. Pasti itu efeknya akan tidak baik untuk jangka panjangnya. Jadi seperti itu, Pak. Gitu. Jadi mungkin kalau dulu-dulu ya mungkin biasa kali ya kalau misalkan yang hukumah ya. Dulu tuh pendidikan dulu-dulu tuh ya gitu ya. Memang mungkin berasanya pun sekarang. Cuman kan hal seperti itu akan terus diulang-ulang gitu, akan terus dibahas. Ya kemarin waktu itu tuh saya pernah dihukum loh lari sepanjang ini gitu kan. Itu akan membekas di dalam hatinya, itu akan membekas di dalam pikirannya gitu. Dan itu sebuah hal yang tidak baik gitu kan. Masa saya sebagai guru dikenal sebagai guru yang penghukum gitu tuh. Seperti itu, Pak. Itu dia. Jadi sebisa mungkin kita ketika ingin memberikan sebuah tindakan yang mendisiplinkan anak gitu, jangan sampai kita melakukan sebuah pemberian yang dapat menyakiti hatinya, dapat menyakiti menyakiti fisiknya seperti itu. Karena itu ya memang tidak baik. Dan yang namanya budaya positif itu kalau misalkan masih ada pemberian hukuman, berarti kita belum melaksanakan budaya positif di sekolah. Kan ini tujuannya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Berarti sebisa mungkin kita berperilaku sebagai manajer gitu. Kalau enggak ya mendekati sebagai pemantau, namun menghindari si penghukum itu. Seperti itu, Pak. Mungkin ada Bapak dan Ibu lain yang menambahkan, mangga dipersilakan. Bagaimana Pak Faisal? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih juga ya Pak ya. Baiklah, apakah sudah cukup Pak Faisal? Cukup katanya. Ya, alhamdulillah. Tapi ada tambahan, Bu. Oh, ada tambahan. Silahkan Bapak. Ya tadi kan masalah disiplin ya, itu timbulnya dari diri sendiri. Kadang-kadang orang itu lama timbul dari dalam diri sendiri itu. Kalau tidak ada awalnya itu misalkan ada penghargaan begitu ya. Misalkan anak-anak itu ya di kelas siapa yang rajin belajar akan mendapatkan penghargaan misalkan atau ranking gitu ya. Nah, tapi ada murid itu lah masih bodoh. Yang penting saya masuk kelas saja, tapi gurunya itu tidak peduli karena yang mengatakan demikian itu merasa dirinya itu dihukum karena sering telat itu. Itu
bagaimana untuk si anak yang demikian itu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab saja Ibu Siti Halimah. Ya, yang pertama Pak, kalau kita ingin, ya tadi ya, kata siapa yang tadi ya? Kalau misalkan kita ingin membuat perubahan di suatu komunitas tertentu atau perubahan yang sedang dia tempati gitu, itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Ya, harus dimulai dari kita. Apalagi sebagai guru, bahwa guru itu adalah figur yang baik yang akan terus dilihat oleh anaknya. Seperti itu. Kalau misal dia akan digugu dan ditiru, ya, dia itu adalah sebuah cermin gitu. Bayangkan aja gitu, kadang kalau misalkan anak ada PR, pasti akan lebih percaya kepada gurunya gitu daripada kepada orang tuanya. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Ya, kata guru kan seperti ini gitu. Mama so tahu katanya gitu ya. Nah, biasanya seperti itu kan anak gitu. Jadi makanya ya kita sebagai seorang guru adalah sebuah cerminan, sebuah tonggak, sebuah role model yang nantinya akan ditiru, akan digugu gitu, pokoknya ditiru lah gitu ya, apa yang kita sampaikan gitu, mereka akan melaksanakannya gitu, karena ya kita gurunya seperti itu, mereka akan lebih mempercayai gurunya dibandingkan dengan temannya, orang tuanya, bahkan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada anak yang apa tadi ya? Anak yang apa tadi, Pak? Anak yang didiamkan oleh gurunya. Nah, ya itu ya, guru kita juga jangan sampai mendiamkan anak itu ya gitu, karena anak itu membutuhkan sebuah kebutuhan gitu, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian, ini yang tadi ya ada kebutuhan dasarnya gitu. Kita juga jangan pilih kasih gitu, jangan memperhatikan yang anak yang aktif saja gitu. Justru yang anak yang kurang aktif ini kita harus selidiki, harus telaah kenapa dia sampai seperti itu gitu. Kenapa dia sampai bukan di luar jalur, sampai berbuat hal demikian yang menjerumuskan atau merugikan teman-temannya atau merugikan diri sendiri gitu. Pasti ada sebuah motivasi dalam dirinya, ada sebuah latar belakang yang dia pernah jumpai, seperti itu Pak. Jadi anak yang seperti itulah yang kita harus ekstra memperhatikannya gitu, harus lebih ekstra pendekatannya gitu, dan jangan sampai menyinggung perasaannya dan perasaan orang lain gitu. Jadi ya bergerak dalam diri kita sendiri, baru nanti kita bisa mengaplikasikannya kepada siswa, kepada sekolah, seperti itu Pak. Ya, ya makasih. Iya Pak. Mungkin dicukupkan ya, karena waktunya di setnya sampai jam 1. Baiklah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa berdiskusi di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu guru lainnya yang berada jauh di sana, bisa nanti lewat chattingan atau panggilan WhatsApp seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Halimah SPD atas paparan dan jawaban yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, para hadirin yang saya banggakan, demikianlah webinar pendidikan tentang budaya positif ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan insya Allah akan menjadi masukan positif untuk kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ternyata ilmu ini bukan hanya di sekolah ya, bisa diaplikasikannya, ternyata bisa juga diaplikasikan di keluarga maupun masyarakat. Kita belajar untuk bisa merendam emosi, kemudian untuk bisa lebih menghargai orang lain, terutama menghargai diri kita sendiri, bagaimana menjadi seseorang yang disiplin. Semoga kita semua menjadi pribadi yang baik, karena kita guru, digugu, dan ditiru. Para hadirin, demikianlah webinar pendidikan kali ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Siti Halimah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya juga. Ya. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini. Yaitu
itu mari kita acara ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ika. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hatur nuhun semuanya. tidur. Ya, bisa meninggalkan room ya.